Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel dalam acara Bincang Buku bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kali ini kita akan membincang buku ini, buku NU Identitas Islam Indonesia. Ya, ini akan kita bincang. Tetapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa, teman-teman yang belum subscribe ke channel kami boleh tekan tombol subscribe-nya, dan juga kalau mau tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload, dan like-nya juga, plus komennya juga untuk membangun channel kami. Stay tune di Anggun Ihsan Channel. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membincang, Bang Ipul akan membincang buku NU Identitas Islam Indonesia yang ditulis oleh Hilmi Muhammadiyah bersama Sultan Fatoni dan diberi pengantar oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Ya. Dan editornya Ulil Absar, Gus Ulil, ya. Ya, jadi saya persilakan kepada Bang Ipul untuk membincang buku ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Ini pakai mukadimah ya. Nah, kita bicara tentang NU ya. Harus pakai mukadimahnya NU supaya lebih kesan NU-nya lebih dapat menjiwai. Edisi kemarin kita bincang buku keberapa kemarin? 22. Ya, 22. 22 kita berbincang tentang Marhenis Muhammadiyah ya, Muhammadiyah. Sekarang kita membincang tentang NU lagi ya. NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi besar di Indonesia yang mengawal umat dari mulai dari pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan hingga sekarang ya. Sampai sekarang kedua organisasi ini menjadi organisasi terbesar di Indonesia ya, dan terus melakukan pembinaan terhadap umat. Nah, buku yang ada di tangan saya ini adalah buku tentang ya NU Identitas Islam Indonesia. Kalau kita lihat covernya, ini ada orang ya pakai jas, ya, pakai sarung, dan kepalanya ini lambang NU, yaitu bola dunia yang diikat oleh tali ya, tali ada simpulnya itu. Nah, buku ini ya menjelaskan tentang bagaimana NU itu ya bisa kemunculannya, dan bagaimana NU mengawal ideologi Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Selama ini kan saya melihat ada kelompok-kelompok muda ya, yang itu saya anggap belum studinya tentang keorganisasian ormasan ya mengenai NU dan Muhammadiyah itu saya lihat masih belum tuntas. Karena kenapa mereka itu masih mempertanyakan NU itu apa, padahal NU adalah praktek mereka beragama sehari-hari. Ya, itu sampai ada kan mulai dari Pilpres ada keterlibatan antara pihak pemerintah, pihak oposisi, di dalamnya juga ada Banser ya, Banser, dan juga bersinggungannya dengan organisasi HTI yang sudah dibubarkan. Jadi makanya Banser yang menjadi organisasi sayap dari NU ya, dari pemuda, itu distigma buruk, dan kemudian dilihat dari sosok figur Kiai Said sebagai ketua PBNU ya, kemudian distigma negatif pula karena bertentangan dengan ya pandangan ustadz-ustadz yang diikuti oleh pemuda-pemuda tadi ini ya. Sementara perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, ulama itu biasa, tapi oleh pengikut-pengikut ini
eh, dijadikan satu persoalan yang besar sehingga sampai menyeret nama NU ya. Itu yang saya perhatikan di media sosial. Nah, maka saya berkesimpulan bahwa masih banyak orang yang tidak mengenal apa itu NU. Nah, buku ini hadir ya, setidaknya adalah salah satu buku yang bisa menjelaskan apa itu NU. Nah, ini ya. Jadi NU itu bukan barang baru, bukan agama baru, tapi dia adalah ormas yang yang orang-orang tua kita sendiri juga itu adalah bagian dari NU. Misalnya ada tradisi-tradisi yang dihidupkan oleh NU, misalnya Maulid Nabi, ya di kampung-kampung ada Maulid, ada Isra Miraj, ya ada Barazanji. Ya, itu adalah tradisi-tradisi yang dihidupkan oleh organisasi NU ini. Nah, itu. Jadi model-model keberislaman yang seperti itu khas Indonesia. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga sejarahnya nanti diceritakan bagaimana persinggungannya dengan kaum modernis yang mengusung tema-tema bid'ah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang kita perlu lihat bahwa di hampir setengah buku ini berbicara tentang gesekan ya, pergolakan pemikiran di kalangan pemikir Islam awal, yaitu pada saat aliran-aliran kalam muncul, ya kan, aliran-aliran kalam muncul, dan NU ini secara tidak malu-malu ya, mereka menggunakan ya atau mengusung ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu firqah, salah satu cabang ya, salah satu kelompok pemikiran yang lahir dari pergolakan yang terjadi di antara umat Islam sendiri. Nah, di sini hampir setengah buku ini membahas tentang bagaimana proses perkembangan pemikiran itu mulai dari Muslim awal hingga lahirnya apa yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya. Dan jangan lagi dipahami bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sesuatu yang baru, tidak. Ini hanya adalah penamaan tentang pemahaman Islam yang menurut NU adalah yang paling tepat untuk kita ya, apalagi di Indonesia ini. Nah, seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi menurut buku ini bahwa NU itu keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam dunia. Ya, memang NU ya, Nahdlatul Ulama ini kemunculannya itu di belakang ya, karena Islam itu peradabannya ada beberapa fase. Yang pertama Mekah Madinah ya, awal-awal. Kemudian ada Syria di tempatnya Bani Umayyah, Damaskus ya. Kemudian Abbasiyah di Baghdad di Irak. Kemudian ada Utsmaniyah ya, tapi kemudian penyebaran Islam itu sampai ke negeri Melayu, sampai di bumi Nusantara ya, makanya di kajian-kajian Islam lain itu ada istilah Islam Nusantara ya, ternyata ada Islam yang berkembang jauh dari negeri-negeri yang negeri-negeri Arab begitu. Jadi dulu itu dianggap macam Nusantara ini adalah negeri di bawah angin ya, negeri yang jauh di bawah tapi kena penyebaran agama Islam. Nah, itu ya. Nah, jadi ini juga ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yang diusung oleh NU ini tidak terlepas dari kemelut politik setelah Nabi wafat, ya kan? Ya, pasca Nabi wafat itu ya, kalau kita baca-baca sejarah, umat Islam dilanda kebingungan karena pemimpin spiritual dan sekaligus pemimpin politik itu meninggal dunia. Jadi sahabat kaget ya, sampai di Sakifah Bani Sa'idah dilakukan pemilihan siapakah pengganti Nabi yang diistilahkan dengan khalifah. Itu khalifah berarti pengganti ya. Sementara jasad Nabi ini belum diurus, saking pentingnya persoalan pengganti Nabi ini. Nah, disinilah kemelut politik itu ya. Kemudian melahirkan munculnya khalifah-khalifah ya, Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu kelahiran Islam awal ya, Islam awal setelah Nabi wafat. Kemudian Islam
yang awalnya Nabi itu mampu memerintah umat Islam dari segi politik, siasah dan agama, syara ya. Nah ini di tangan para sahabat tidak bisa seperti Nabi, ya kan? Karena terpisah antara keputusan politik dan keputusan agama. Dan itulah kenyataan yang kita terima. Nah, puncaknya pada saat fitnah yang terjadi di pemerintahan Khalifah Utsman di periode kedua, ya. Kemudian perseteruan antara Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian dari situ muncullah beberapa aliran-aliran. Nah, itu aliran-aliran dalam Islam. Nah, jadi munculnya aliran-aliran dalam Islam ini memang dilatari oleh motif politik, perpecahan, ya, peperangan di internal umat Islam sendiri. Tapi isu awal yang diusung adalah mengenai perbuatan penentuan dosa besar, kafir dan dosa besar itu, atau mukmin, kafir dan mukmin. Yang mana yang disebut kafir dan mana yang disebut mukmin, kan? Nah, dari konflik Muawiyah dan Ali, ya, Sayyidina Ali, kemudian lahir kelompok yang bernama Khawarij. Jadi Khawarij ini dia bilang, Sayyidina Ali kok khalifah tahu kok Muawiyah curang, kenapa diterima tawaran damai, kan? Ketika Ali acungkan Al-Quran di atas tombak, kenapa kok diterima, ya, itu ada sejarahnya itu. Kenapa diterima? Itu ya berarti Ali ini dengan Muawiyah ini sama saja berdosa besar, mereka berdosa besar dan mereka akan mempertanggungjawabkan. Nah, sekte Khawarij ini kemudian menjadi kelompok yang ekstrem, ya. Dan pada waktunya nanti dari mereka lah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada namanya Jabariyah, ya, Jabariyah, yang mengatakan, ya, jadi dari dosa besar itu pembahasan juga selanjutnya oleh aliran ini adalah mengenai takdir, dan ini yang menjadi tema besar dalam kemunculan aliran-aliran selanjutnya, takdir. Jadi takdir itu tergantung siapa. Ya. Nah, disinilah Jabariyah lahir. Waktu Muawiyah mendeklarasikan kemenangannya, ketika terlibat arbitrasi atau perjanjian damai dengan Ali, dia langsung berpidato, ya, melalui, ya, ulama-ulama ini berpidato. Dia bilang, saya menang kehendak Allah, ya kan? Ali kalah kehendak Allah. Maka tidak ada yang bisa, semua kehendak itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi makanya ini paham Jabariyah. Jadi takdir itu dari Allah, ya, dari Allah, ya kan? Jadi Allah mentakdirkan. Ketika orang berbuat baik atau jahat, itu takdir Allah yang mengkehendaki itu. Jadi dari sinilah kemudian pernyataan politik itu kemudian dirasionalisasi, dijadikan sebuah mazhab pemikiran. Nah, muncul antitesa dari itu. Yang tadi Jabariyah. Itu Jabariyah. Artinya keterpaksaan, manusia terpaksa menjalani hidup, tapi Allah yang kendalikan. Karena sudah diatur sama Ya, tafsirannya seperti itu. Ya, kehendak Allah berarti Allah yang menggerakkan, kemudian manusia walaupun pasrah. orang-orang jahat, Ya, perbuatannya buruk, itu sudah ditakdirkan. Sudah itu Allah, menurut Jabariyah. itu menurut Jabariyah. Berangkat dari tadi itu. Saya menang, Muawiyah menang, Ali kalah. Nah, seperti itu adalah takdir Allah. Nah, tapi kemudian dibantah oleh anaknya Sayyidina Ali dari istri yang lain atau saudara tirinya Sayyidina Hasan dan Husain, yang namanya Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Dia bilang, dia tampil pidato, dia bilang, la qadar wala qadar, ya, af'alul ibad minal ibad, ya, tidak ada qada dan qadar itu, ya, maksudnya takdir itu dari Allah, tidak. Perbuatan manusia itu dari manusia sendiri dan dia akan mempertanggungjawabkan. Jadi apa berlaku ayat itu, ya, siapa yang merubah nasib suatu kaum, Allah tidak merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Nah, jadi Allah itu tidak berkehendak terhadap perbuatan itu dari diri sendiri. Ini qadariyah, ya, jadi dia takdir itu adalah kehendak manusia.
Dan tapi ini diletakkan dalam rangka mengkritik Muawiyah dengan paham yang tadi. Nah, itu. Nah, dua pemikiran ini nanti yang akan dimodernisasi masing-masing oleh Asy'ariyah atau yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang satu dimodernisir ada Mu'tazilah, ya, yang itu percaya bahwa takdir itu, ya, Allah sudah menciptakan daya dalam diri manusia, ya, daya dalam diri manusia, dan ketika manusia itu berbuat, itu adalah takdir Allah tapi melalui potensi manusia tadi itu, ya, itu Mu'tazilah. Nah, Asy'ariyah, ya, pengusung pencetus ideologi Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya juga adalah orang Mu'tazilah, tapi dia keluar dari Mu'tazilah kemudian membentuk pemikiran sendiri namanya Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah. Ya, teologi Asy'ariyah itu, ya, takdir itu kita tidak bisa memastikan bahwa misalnya begini, kita banting gelas, kan? Kita banting gelas. Kalau menurut Mu'tazilah, kita banting gelas pasti pecah. Iya. Pasti pecah. Kita yakin bahwa gelas itu pasti pecah kalau kita banting, ya. Tapi kalau Asy'ariyah, ya, tidak. Saya banting gelas ini, kalaupun gelas itu pecah, itu berarti bersamaan dengan perbuatan saya membanting gelas, Allah mentakdirkan gelas itu pecah. Jadi tetap ada takdir Allah dengan perantaraan perbuatan manusia. Nah, jadi itu dilematis, ya, perdebatan masalah takdir ini dilematis. Kenapa? Kalau kita mengatakan segala sesuatu itu ditakdirkan, dikendalikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, maka orang nanti akan berpikir bahwa Tuhan itu zalim, ya, ketika orang berbuat buruk itu dikehendaki oleh Tuhan dan Tuhan akan menyiksa sendiri hamba itu. Iya. Ya. Jadi di sini ada kesan ketidakadilan. Nah, selanjutnya kalau kita menganggap bahwa takdir itu merupakan perbuatan manusia sendiri tanpa kehendak Allah, berarti dalam hal ini Tuhan tidak berkehendak dong. Nah, jadi pemikiran Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah ini mencoba mencari bagaimana tentang takdir itu, ya, jadi kita melakukan tindakan bersamaan dengan tindakan yang kita lakukan, takdir Tuhan muncul. Jadi seperti itulah, ya, cara Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam menepis paham-paham yang dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu menyesatkan. Nah, praktis, ya, setelah literasi itu muncul beberapa golongan, ya, antara lain seperti yang kita sebutkan tadi, Khawarij, ya, Jabariyah, Qadariyah, kemudian ada Murji'ah. Murji'ah itu kita tidak bisa menentukan ini apakah berdosa besar atau mumin atau kafir, tidak bisa. Kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang tentukan. Nah, itu Murji'ah itu. Jadi kita memang berislam ini harus berpikir, ya, menggunakan semua daya pikir. Nah, itu, ya. Ya, selama ini kita menjalankan Islam begitu-begitu saja tanpa kita pahami. Iya, kita pahami. Kita bilang takdir Allah. Ya. Ya, hati-hati, itu paham Jabariyah nanti. Atau bilang, oh ini tidak, bukan takdir Allah, kita sendiri yang salah atau kita sendiri yang benar. Kita sendiri yang usahakan. Iya, biasanya langsung. Ya. Tanpa kita ketahui kalau itu apa. Jadi Asy'ariyah ini menjadi tawaran solusi terhadap Jadi kebingungan. Kita belajar serius. Ya, kebingungan orang mengenai takdir itu sebenarnya dari mana? Dari Allah atau dari kita? Alhamdulillah, ya, Abu Hasan al-Asy'ari itu memberikan satu tawaran solusi dalam memahami takdir ini. Itu Murji'ah yang kita serahkan. Kita tidak bisa menentukan ini kafir atau mukmin. Kita serahkan kepada Allah, nanti Allah yang tentukan. Itu menyerahkan. Itu namanya paham Murji'ah. Nah, ya. Ada Mu'tazilah tadi, ya. Kemudian ada Syiah. Ya, Syiah yaitu para pengikut setia, ya, para pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Nah, itu ada kelompok-kelompok. Jadi semua kelompok-kelompok ini sebenarnya ya betapapun kita menganggap bahwa mereka adalah tidak sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebanyakan kita anut ini. Tapi kita melihat bahwa mereka itu lahir dari internal umat Islam sendiri. Nah, ini Gesekan yang ya terjadi. gesekan terjadi dia. Jadi menurut Pak Kiai Akil Siraj di mata kuliahnya waktu di kuliah di Ummul Qura itu ada dua. Jadi ada masalah ilmu ini, masalah tema ini. Ya, pertama al-firaku al-islamiyah. Jadi kelompok-kelompok Islam. Yaitu mereka yang lahir dari gesekan, yang dari peradaban, dari pergolakan di internal umat Islam sendiri. Artinya tidak ada campur tangan luar. Yaitu munculnya Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ada juga mata kuliah yang membahas tentang al-firaqu ghairul islamiyah. Jadi kelompok-kelompok yang dibentuk oleh keterlibatan kelompok lain, misalnya Ahmadiyah ya, yang waktu itu Pakistan mau pisah dari India, tapi ada campur tangan Inggris memunculkan nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad itu. Jadi itu satu contoh ya. Heboh. Ada banyak ya sekte lagi yang lain, ada Druze ya, ada apa lagi, dan banyak lagi yang lain kalau kita baca studi-studi Islam mengenai kelompok-kelompok ini. Nah, makanya NU itu ya tidak bisa melepaskan diri dari kajian-kajian ini. Nah, itu dari segi kalam teologi, ya, pemahaman tentang ketuhanan, dia menganut ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, atau Asy'ariyah ya. Asy'ariyah. Tadi itu sekitar paham tentang memandang takdir. Kemudian dari sisi fikih, NU itu yaitu mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yaitu jadi NU itu mengakui dari 4 imam mazhab itu. Kemudian dari segi tasawuf dia mengikuti Al-Baghdadi dan Al-Junaid, yaitu minimal dalam segi pandangan tasawuf ini. Jadi punya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya corak tersendiri. Itu seperti itu. Makanya Islam NU ini sebenarnya ya, kita melihat NU bukan hanya melihat bagaimana kelompok Islam yang mengakomodir tradisi-tradisi lokal. Nah, tradisi-tradisi lokal, tetapi juga NU itu adalah berarti pengkajian terhadap literatur pemikiran Islam klasik ya. Ini yang selalu dikampanyekan di tataran NU. Jadi seperti itu. Nah, adapun kemunculan NU ya di Indonesia itu ya, memang kalau dibandingkan dengan organisasi Muhammadiyah yang kita bincang kemarin, NU ini agak lebih di belakang muncul secara organisasi 1926, Muhammadiyah 1912. Syarikat Islam 1890-an. Nah, tetapi sebelum NU muncul, corak muslim pertama di Indonesia itu adalah corak pesantren, santri yang ini ya. Jadi pada mulanya itu Wali Songo ketika dia datang ya, dia menyebarkan Islam ini 3 kali ya, berapa kali masuk ke Indonesia, tetapi nanti dengan jalan kebudayaan baru berhasil menyebar, yaitu dengan Wali Songo ya. Kalau di Aceh ya, di Kerajaan Samudra Pasai dan di Kerajaan Perlak itu terbentuk kerajaan Islam pertama ya. Islam langsung masuk lewat politik. Tapi di tanah Jawa, di dataran tanah Jawa, Islam tidak bisa masuk ke dataran politik, tapi dia bisa masuk ke masyarakat yang itu corak keagamannya Hindu Buddha ya, yang tradisi-tradisi Hindu Buddha. Nah, disinilah para wali itu melancarkan dakwah ya, bahwa Islam itu tidak mengenal kasta, dan
Islam itu bisa masuk didakwahi lewat kebudayaan. Ya misalnya para wali itu mendakwakan Islam lewat wayang, ya kan? Yang itu sebenarnya kalau menurut terminologi bid'ah itu tidak ada dicontohkan di zaman Nabi. Nah, tetapi ingat bahwa kita memandang bid'ah itu dari segi syariat. Syariat itu yang sudah ada ketentuannya di dalam Islam. Misalnya ibadah. Ibadah itu ya, sholat itu ada sudah bilangan rakaatnya masing-masing, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nah, kalau rakaatnya ditambah misalnya subuh menjadi 3 rakaat, itu namanya bid'ah. Karena menambah-nambah dalam persoalan syariat. Ini, itu yang dinamakan bid'ah. Apalagi tentang bid'ah, puasa. Ya kan? Puasa itu ketentuannya dari terbit matahari sampai terbenam. Kalau ditambah ketentuannya yang tidak ditambahkan oleh Nabi, itu berarti menjadi bid'ah. Ya kan? Misalnya buka setengah hari, bid'ah itu. Karena tidak ada ketentuannya. Buka puasa setengah hari atau puasa satu bulan tambah 30 hari, tambah 10 hari menjadi 40 hari, ya. Atau puasa dikurangi menjadi 20 hari, itu namanya bid'ah. Jadi syariat yang ditambah-tambah atau dikurangi ya, yang tidak sesuai dengan yang digariskan. Nah, adapun tradisi ya yang tidak masuk dalam bagian syariat itu kadang dipandang boleh dan kadang dipandang baik ya, masalah mursalah atau haddu zaryah. Nah ini jadi macam maulid itu tuh bukan syariat, itu budaya, itu tradisi. Supaya kita supaya bisa kita mengenang kelahiran Nabi, maka diadakan maulid. Jadi dia bukan syariat, dia bukan bagian dari syariat. Kalau dilaksanakan ya mengandung kemaslahatan, kalau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi dakwah untuk memperingati hari Nabi itu wajib. Bahkan di kiai-kiai NU itu ada yang malah wajib kan. Nah itu. Jadi itu ya tradisi-tradisi pewayangan, wayang, musik. Ya itu tidak, sepanjang tidak membuat orang menjauh dari Allah ya, itu boleh saja. Apalagi dalam dakwah Islam itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, jadi kalangan pedesaan ya di Jawa itu sudah masuk budaya yang seperti itu. Islam masuk lewat cara-cara seperti itu. Kalau tidak masuk cara seperti itu tidak bisa. Islam tidak bisa masuk. Nah, makanya para wali kemudian dilanjutkan para ulama, para kiai itu di pedesaan mendirikan pesantren. Nah, kemudian di akhir abad ke-19, abad berapa ya? 19. Masuk akhir abad 19 masuk abad ke-20 tahun 1900-an masuk corak Islam moderat. Terjadi pembaruan di Mesir antara lain oleh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridha dan Jamaluddin Al-Afghani. Itu kemudian di Nusantara muncul gerakan Muhammadiyah. Dulunya ada Syarikat Islam. Dan Mbah Hashim sendiri ini ya awalnya ya termasuk dalam Syarikat Islam, tapi waktu itu Syarikat Islam yang cabang di Madinah kalau tidak salah, karena waktu itu Mbah Hashim studi di sana sebelum pulang ke tanah air. Jadi seperti itu. Jadi kemunculan Muhammadiyah ini seperti kita sebut minggu lalu, dia adalah gejala perkotaan. Dia lebih masuk kepada ke perkotaan, di kerajaan, yang membangun pendidikan dan lain sebagainya. Nah, NU ini dia lebih merambah ke masyarakat pelosok. Dan kemudian NU juga secara politik ya, politik internasional, yang waktu itu Saudi Wahabiyah, Salafi Wahabiyah itu dijadikan mazhab resmi. Nah, yang itu mengusung Islam murni ya, Islam Puritan, yang kalau dengan visi NU itu kayak agak bertentangan ya, karena NU itu menjunjung tradisi. Nah, maka supaya model corak muslim pesantren ini diterima di kalangan masyarakat dunia, maka NU secara kelembagaan melalui utusannya menyurat ke
kerajaan Saudi bahwa situs-situs ya, tempat-tempat kuburan-kuburan para wali ya, itu jangan dirubuhkan ya, tetap harus apa itu, maksudnya bukan dirubuhkan, ditiadakan, tidak, tapi dihilangkan bagian apa namanya, direndahkan, kan kuburannya kan tinggi-tinggi supaya dibuat supaya orang tidak terkesan menyembah ke sana. Nah, tapi oleh NU tradisi mengunjungi para wali, ziarah kepada makam para wali itu adalah sesuatu amalan yang terpuji ya. Ada konsep tawasul ya, berdoa melalui perantaraan, itu ada kajiannya tersendiri. Dan ini uniknya di NU ini seperti ini ya. Jadi supaya muslim model pesantren ini bisa dipahami ya, dan bisa diketahui oleh masyarakat kelas dunia, maka NU menyurat secara kelembahan ke antara lain itu jangan menutup tempat-tempat situs untuk berziarah ini kepada muslim-muslim yang ingin berziarah kepada para wali, misalnya kuburannya Nabi, kuburannya Sayyidah Fatimah Zahra ya, para ahlul bait Nabi dan lain sebagainya, dan para wali itu supaya jangan ditutup ya aksesnya ke sana. Nah itu, dan akhirnya Saudi Arabia menanggapi ya kami hanya melaksanakan apa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya ya, adapun itu kalau dipandang baik oleh umat lain, bukan umat lain, kalau dipandang baik oleh saudara-saudara yang lain, itu kami tidak bisa menghalangi kecuali terdapat indikasi-indikasi menuju kepada kemusyrikan. Ya itu. Dan sampai sekarang ya, tradisi-tradisi yang dihidupkan oleh NU itu adalah tradisi-tradisi yang hadir dalam masyarakat. Itu Maulid sendiri ya, kalau tidak dirayakan seperti itu ya, kalau tidak bukan dirayakan, diperingati seperti itu ya, orang-orang ya. Nah ini beda. Kalau dirayakan itu semacam hari raya kan. Kalau Idul Fitri itu dirayakan, dia menjadi satu peringatan yang wajib. Tapi kalau peringatan hanya sebatas peringatan, makanya acara Maulid itu biar tidak pas tanggalnya, misalnya 12 Rabiul Awal ya kan, Maulid Nabi, boleh misalnya diundur 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, yang penting masih dalam suasana itu boleh digelar Maulid. Karena ya, tapi Pak, ada kan orang-orang masyarakat yang kalau tidak bikin Maulid Nabi kan rasanya kayak ada yang tidak ada yang begitu. Jadi ada masyarakat yang bilang kita harus buat ini, harus Maulid Nabi, harus ada ini, harus ada ini itu gitu. Jadi merasa sudah menjadi wajib begitu. Nah itu kira-kira bagaimana? Maksudnya mereka lantaran melakukan tradisi-tradisi seperti itu, jadi mereka seakan-akan mewajibkan diri mereka. Padahal dalam tuntunan sendiri sebenarnya peringatan seperti itu, peringatan yang meriah itu tidak diwajibkan ya, tidak ada dalil yang wajib, hanya saja untuk menambah gairah keislaman, maka itu tetap diperingati. Nah ketika orang mengatakan ini harus begini, itu bukan berarti dalam levelnya menjadi wajib, menjadi kewajiban agama, tidak. Hanya ada rasa sesuatu yang kosong kalau itu tidak dilaksanakan. Ini karena kenapa? Sudah tertanam kecintaan terhadap tradisi itu, Nabi ya. Jadi kita memperingati Maulid itu, jadi kita bisa melalui ceramah-ceramah Maulid, ya kan? Kita bisa mengenang bagaimana cerita Nabi. Kalau di kampung-kampung tidak ada acara-acara Maulid itu, bagaimana momen seperti apa kira-kira kita bisa menceritakan kisah Nabi secara lengkap? Ya. Dan ini menarik. Itu seperti itu ya, di kampung-kampung. Kalau gejala perkotaan ya, kalau di perkotaan itu kan berbeda kulturnya. Kalau di perkotaan itu karena kita sibuk ya bekerja, kemudian interaksi kita terbatas, dan
ketika kita ingin istirahat dari kepusingan sehari-hari rutinitas, kita melaksanakan praktek ibadah, sholat, itu sudah cukup kita rasa, ya kan? Jadi makanya cocok dengan pendekatan moderat, Islam moderat. Tapi kalau di kampung-kampung, ya, kalau di kampung-kampung itu banyak sekali hal-hal yang memungkinkan mereka untuk memperingati hal-hal yang tadi, yang tradisional tadi, yang tradisi tadi. Artinya misalnya pulang berkebun misalnya tengah hari kurang afdal, misalnya ketika kita sholat itu kayaknya masih ada yang kurang begitu. Misalnya kita tambah dengan zikir, ya kan? Untuk menambah kemeriahan di kampung, misalnya satu tahun tidak ada acara, ya apa salahnya kita rayakan? Kita peringati, kita peringati Maulid Nabi. Jadi harus bahasain hati. Peringatan dengan perayaan itu beda. Kalau perayaan itu mesti di hari hanya, misalnya Idul Fitri, Idul Adha itu perayaan, ya, kita rayakan. Tapi kalau peringatan, ya biar tidak pas, itu kan karena tidak bangun masuk dalam. Jadi hadis itu juga bagian dari hadis Nabi, ya. Man sanna sunnatan hasanah falahum ajruhu ghairuha wa man amala biha, dan seterusnya. Jadi siapa yang melakukan, ya, sunnatan hasanah, yaitu perbuatan baru tapi itu yang baik, ya. Kalau ulama-ulama biasa bercanda, dia bilang bid'ah hasanah. Dia bilang kebiasaan yang baru, hal-hal yang baru tapi dia mengandung kebaikan, maka pahalanya itu bagi yang melaksanakan dan orang yang mengikuti di belakangnya sampai hari kiamat. Jadi seperti itu, masing-masing punya dalil, ya. Dan kita ini di sini kan bukan dalam rangka untuk mengkaji, bukan rangka untuk mengkaji, semata karena ingin membincang buku ini saja. Buku ini ya menarik, ya. Satu hal sebenarnya yang perlu kita tegaskan dalam mempelajari NU ini sebagai identitas Muslim di Indonesia, bahwa NU itu bukan semata-mata peringatan-peringatan tadi. Ya. Peringatan itu adalah syiar, ya, dakwah, kemeriahan dakwah. Ya kan, kalau Islam itu tidak disiarkan, ya bagaimana rasanya? Apalagi kalau di kampung-kampung. Kalau di kota kan pemahaman kita sudah maju. Orang sudah azan di masjid, ya orang sholat itu sudah paham. Kita sudah paham ini agama, bagian dari syiar agama. Tapi kalau di kampung-kampung, syiar yang begini itu harus dihidupkan. Kenapa? Karena supaya tidak ada kekosongan seperti itu kan. Jadi anak-anak muda ya bisa ikut mendengarkan ceramah-ceramah agama. Ya. Ke depan malah harus lebih dimeriahkan lagi, lebih ditingkatkan lagi. Karena kenapa? Kita melihat era modern sekarang ini, pemuda-pemuda itu kalah bertarung dengan produk teknologi, ya. Dan di kampung-kampung saya lihat siar-siarnya juga sudah mulai lesu, ya. Sekarang misalnya Maulid tidak seramai dulu. Ini karena ini masa pandemi. Ya, masa pandemi. Sebelum masa pandemi juga. Ya, kalau di masjidnya sudah peringatan Maulid, anak-anak mudanya dideker. Nah, ini saya kira perlu ada formulasi baru lagi dari NU, ya, dari NU yang secara kelembagaan dan dari kita semua secara masyarakat ini. Nah, walhasil ya bahwa NU itu bukan cuman berkisar tentang tradisi tadi, tapi lebih kepada pengkajian tentang tradisi-tradisi Islam. Ya, kalau di pesantren itu tradisinya ngaji kitab, ya. Jadi kita itu jangan sembarang menuduh yang tidak-tidak, ya. Karena pengetahuan kita yang hanya secuil misalnya tentang NU, kenapa NU itu bolehkan barasanji itu tidak di zaman Rasul. Itu ada argumentasinya, ya, ada argumentasi. Kalau kita mau bahas, ya, akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Tapi ini tentang NU ini masih ada momennya. Masih ada buku yang lain yang akan dikaitkan nanti dengan NU. Karena kalau dibahas ini panjang sekali, tidak cukup durasi kita. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi pengkajian terhadap pemikiran Islam, ya. Sampai hari ini ya anak-anak muda NU itu, ya, di Jawa ya sedang melakukan
kajian-kajian terhadap pemikiran-pemikiran lewat kitab-kitab ya tradisi itu ya. Jadi meminjam istilahnya Pak Said Akhil Siraj ya, agama itu, Islam itu bukan cuman agama akidah wa syariah ya, tentang akidah dan syariat saja, tapi dia juga adalah dinul ilmi wal adab ya. Jadi agama yang menyangkut ilmu dan juga tentang adab, dan dinus tsaqafah wal hadarah ya. Jadi tentang peradaban dan prestasi. Jadi peradaban dan prestasi itu semua tercakup dalam Islam. Islam tidak bisa dipisahkan dengan sejarahnya. Nah ini. Jadi mempelajari NU ya. Ada juga nanti bukunya itu NU Studies Ahmad Baso. Jadi Islam itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Kenapa ada kemunculan beragam ulama dengan pendapat ulama? Karena sejarah. Nah, orang yang mempertentangkan itu kebanyakan orang yang tidak mengerti sejarah. Mereka memang membaca sejarah, tapi membaca cuman kronologinya saja, tapi tidak membaca semangat dari zaman itu. Misalnya kondisi objektif yang misalnya perbedaan antara firqah tadi itu Jabariyah, Qadariyah, Nah itu kita letakkan pada konteks apa sebenarnya? Itu kan dari fenomena politik menuju ke fenomena pemikiran dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini kalau bicara tentang NU ini kenapa Bang Ibun ini kayaknya kalau sudah masuk ke kajian kita sudah lama. Kalau sudah masuk ke kajian tentang NU ya, tradisi itu sudah kayak tidak mau berhenti ngomong. Oke. Itu saja yang bisa kita rekomendasikan. Buku ini sangat bagus sekali ya untuk menambah wawasan kita tentang ke-NU-an, keislaman dan keindonesiaan. Seperti itu. Itu dari saya. Baiklah. Terima kasih Bang Ipul atas kajiannya yang luar biasa. Ya panjang lebar ini sudah sampai durasi 40 menit lebih. Tapi tidak apa-apa, ini karena untuk pengetahuan bagi teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang lagi puasa, oh iya lupa. Tadi waktu opening kita tidak sampaikan ke teman-teman selamat berpuasa. Semoga kuat sampai maghrib. Jangan batal setengah hari. Jangan sembunyi-sembunyi, makan sembunyi-sembunyi. Ya oke. Kita akan ketemu lagi di bincang buku berikutnya. Mungkin dengan buku-buku yang agak jalannya agak silang gini. Ya itu, jadi ada banyak yang tidak disampaikan ini, figur kiai. Masih banyak yang belum disampaikan dari buku tentang NU ini, tetapi bisa semoga nanti kita punya kesempatan lagi untuk membincang, walaupun bukan bincang buku, kita akan hidupkan kembali nanti acara bincang tema itu. Ya, jadi mungkin nanti bisa masuk di tema-tema apa yang akan kita bincang nanti ya, Bang. Iya. Oke, kepada teman-teman terima kasih sudah mau menonton video kami. Kalau ada yang kurang berkenan bisa disampaikan di kolom komentar, insya Allah akan kami jawab ya di bincang buku yang berikutnya. Dan untuk mau kenal dengan Bang Ipul dengan Bang Ipul lebih dekat, ini insya Allah bukunya, beliau ini penulis, dan insya Allah bukunya akan buku ketiga beliau akan terbit, tidak lama lagi akan terbit. Jadi bisa dikepoin FB-nya Saiful Ihsan dan Instagram-nya Saiful Ihsan 89, itu bisa. Oke, terima kasih sudah bersama kami pamit pada teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan hari ini. Selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.